Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Radiha dari kelas 7. Kali ini saya akan membawakan kisah dakwah Siriyah dan Jahriyah sampai Rasulullah SAW pergi menuju Bukit Syafa di dalam dakwah Jahriyah. Cerita ini berawal dari turunnya wahyu surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau SAW bersabda kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepala aku angkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Sehubungan dengan itu Allah kemudian berfirman, hai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Agungkanlah Rabbmu, sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa. Itu adalah arti dari surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk dakwah diam-diam Siriyah yang dimulai dari rumahnya sendiri. Nabi Muhammad SAW mulai mengajak istrinya Khadijah sebagai wanita yang pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib sebagai anak-anak pertama yang masuk Islam, Zaid bin Harithah sebagai hamba sahaya pertama yang masuk Islam, dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai lelaki dewasa merdeka pertama yang memasuki Islam. Selalu setelah itu diikuti oleh Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Asad, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ruwaha, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, Mu'ad bin Jabal, Aisyah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Arwa bin Quraisy, Zubair bin Awam bin Khuwailid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Lalu Nabi Muhammad SAW mulai menyuruh untuk beribadah yang pertama adalah yaitu sholat. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan di balik bukit. Di saat itu, sholat hanya ada dua waktu, yaitu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Seiring waktu, dakwah Siriyah terdengar oleh kaum musyrikin Quraisy. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW tidak menyinggung agama lain, maka kaum musyrikin Quraisy tidak merasa terancam oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah 3 tahun dakwah Siriyah, turunlah wahyu surah Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, dan berilah peringatan, wahai Rasul, kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Janganlah mereka menyekutukan Allah, dan ajaklah mereka ke jalan yang benar. Setelah ayat tersebut diturunkan, yaitu Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah SAW mulai berdakwah terhadap keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah Jahriyah dimulai dari keluarga besar Nabi. Saat Nabi mengundang makan keluarga Nabi ingin berbicara, tetapi Abu Lahab tiba-tiba mencelanya. Abu Lahab berkata, mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara, dan tidak perlu bersikap kanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu, dan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika kamu tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dan bani bapaknya yang berbuat macam-macam seperti yang engkau perbuat saat ini. Setelah Abu Lahab berkata demikian, Rasulullah SAW hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Lalu, pada acara makan kedua, Rasulullah SAW mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Dalam undangan ini, beliau SAW bersabda, segala puji bagi Allah, dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya, dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak, dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga
yang abadi dan neraka yang abadi pula. Berkata Abu Talib, kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanya segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun, aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib. Abu Lahab berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Abu Talib menimpali, demi Allah, kami tetap akan melindungi selagi kami hidup. Setelah beberapa saat, Rasulullah SAW menerima ayat yang isinya adalah untuk memperingati sanak famili dan keluarga terdekat. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan peringatkanlah sanak famili dan keluarga terdekatmu, Nabi SAW pergi menuju puncak Bukit Syafa lalu berseru, wahai sekalian manusia, berkumpullah kalian. Maka orang-orang mulai berkumpul. Ada yang datang sendiri kepadanya dan ada pula yang diutus oleh tuannya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fihr, apakah kalian percaya jika aku memberitahu kalian bahwa ada pasukan berkuda yang keluar dari balik gunung ini untuk menyerang kalian? Mereka menjawab, ya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang yang memberi peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang sangat pedih. Abu Lahab berkata, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang harimu. Apakah engkau memanggil kami hanya untuk ini? Lalu setelah itu Allah Azza wa Jal menurunkan ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Al-Masad ayat 1. Dan mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan dari kisah dakwah Syirah sampai dakwah Jariyah saat Rasulullah SAW pergi menuju Bukit Syafa. Mohon maaf jika ada kesalahan sedikit pun. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.